bagi para pengurus inti dan diadakannya studi banding tur dakwah ke berbagai daerah, tadabbur alam, tafakur alam. Langkah inilah mengalami kemajuan yang positif dan mendapat respon yang baik dari para remaja. Dengan memberikan santunan bagi anak-anak yatim dan mengundang mubalik terkenal, tokoh-tokoh masyarakat dan pejabat setempat. Di saat itulah sebagai pembina menyampaikan tentang keadaan umat yang sesungguhnya, umat masa kini dan mendatang. Dan di saat itu pula pembina menyampaikan program ke depan dan perlunya suatu tempat pembinaan umat berupa Islamic Center, sebagaimana pada saat kejayaan umat Islam dinasti Abbasiyah, saat Khalifah Al-Ma'mun putra dari Harun Ar-Rasyid, adanya suatu bangunan yang disebut dengan Bait Al-Hikmah, suatu bangunan yang megah dan visual yang berfungsi sebagai pusat perpustakaan, tempat berdiskusi, tempat perkuliahan, tempat kumpulnya para ilmuwan, bahkan tempat observatorium. Dan Khalifah sendiri pada saat itu ikut aktif di dalamnya. Dengan diilhami sejarah kejayaan Islam tersebut, maka sebagai pembina merasa perlu adanya pembangunan gedung yang megah yang saat ini disebut Darul Aitam, rumah berbagai macam yatim, yaitu berfungsi sebagai Islamic Center, tempat pembinaan anak-anak yatim, baik yatim yang ditinggalkan bapaknya, lebih-lebih yatim yang ditinggalkan ilmu dan adabnya, yang diharapkan berfungsi seperti Bait Al-Hikmah yang sesungguhnya. Darul Aitam dibangun di atas tanah seluas 260 meter persegi yang diawali dengan pembebasan tanah seharga 600 juta saat itu, dan penyandang dana terbesar pada saat itu adalah Haji Kemas Tahir, Haji Hafani, Haji Gadi, dan Haji Ajman dan Haji Zainal, dan masih banyak lagi para donatur yang maaf tidak disebutkan satu persatu namanya, selain berupa amal jariah atau infak para warga, para dermawan Kampung Baru dan sekitarnya, bahkan dari berbagai wilayah DKI Jakarta. Darul Aitam mulai dibangun pada 10 Muharram 1432 Hijriah, hari yang bersejarah bagi masyarakat Kampung Baru khususnya, dan dibangun setinggi 4 lantai dengan total biaya sekitar 2.950.000.000. Darul Aitam Aqsal Ghoyat dibangun 4 lantai, terdiri dari lantai pertama berupa ruang aula, difungsikan sebagai musola, tempat pertemuan, kuliah umum, taklim bulanan, khatmil Quran dan sebagainya. Lantai kedua berupa ruang kelas, terdiri dari 3 ruang pokok, yaitu difungsikan sebagai tempat belajar santri SD, SMP, SMA. Lantai ketiga terdiri dari 2 ruang besar yang difungsikan sebagai tempat menginap santri putra dan putri, tempat perkuliahan, yaitu ruang lobi, ruang sekretariat. Lantai 4 yaitu ruang multifungsi, terdiri 2 ruang kamar yang berfungsi sebagai kamar pengasuh mudadir, ruang ubah dengan tempat ruang yaitu tapak pengurus. Lantai dasar berdiri suatu bangunan yaitu terdiri tersendiri kecil yang indah, tempat koperasi, menjual alat-alat tulis, buku-buku, kitab Al-Quran dan sebagainya. Gedung Darul Aitam berdiri dengan megah, memiliki arsitektur ala Timur Tengah, telah memiliki kekuatan berupa badan hukum di bawah suatu yayasan bernama Aqsal Ghoyat, Mafaris Nida, dan SK dari Menteri Kehakiman dan HAM juga, yaitu kepala Badan Pertanahan. Nama Aqsal Ghoyat memiliki arti puncaknya tujuan, maksudnya yaitu ibadah. Nama tersebut atas yaitu merkasa salah seorang pendiri yang telah disepakati oleh dalam surat pengurusan. Dan diharapkan dengan nama tersebut setiap orang berkiprah di dalam yayasan itu semuanya bernuansa ibadah. Setiap orang yang melangkahkan aktivitasnya bertujuan li'ila'i kalimatillah, bukan untuk kekayaan dunia tetapi untuk kekayaan akhirat, sehingga dibangun yaitu terpampang tulisan ayat Al-Quran yang
yang berbunyi, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian dan akan menetapkan pendirian kalian. Visi dan misi Darul Aitam Aqsal Ghoyah, visi dari Darul Aitam Aqsal Ghoyah adalah membentuk generasi Quran sebagai penghafal dan pengamal Al-Quran. Misi Darul Aitam pertama, kaderisasi qori-qori yang fasih, mahir dan terampil, menciptakan hafidh-hafidhah yang alim, menciptakan generasi yang berkarakter Islami, menciptakan generasi yang menguasai impact selaras dengan kita, membiasakan ibadah harian dan qiyamul lail dengan istiqomah dan istiqomah, menanamkan dan mengutamakan sifat keteladanan dan ketawaduan. Tujuan Darul Aitam Aqsal Ghoyah, tujuan umum adalah terbentuknya lingkungan perkampungan yang kondusif dan religius yang disebut dengan kampung santri menuju Badatun Thayyibatun Warubul Ghafur. Tujuan khusus menciptakan suasana lingkungan gemar membaca Al-Quran, menciptakan suasana lingkungan gemar sholat berjamaah di awal waktu, menciptakan suasana lingkungan gemar berbusana muslim, menciptakan suasana lingkungan gemar hidup berdampingan dan rukun damai, menciptakan suasana lingkungan gemar menuntut ilmu dan mengaji, bertekad menjadikan kampung Sukabumi Selatan sebagai kampung santri. Amin ya rabbal alamin. Program melaksanakan kegiatan pembinaan yatama, melaksanakan kegiatan pembinaan qori dan qori'ah, melaksanakan kegiatan pembinaan hafidh-hafidhah, melaksanakan kajian kitab-kitab salaf, melaksanakan kegiatan pembiasaan ibadah harian dan qiyamul lail. Moto bijiddin la bijaddin kullu majid, dengan kesungguhan bukan karena keturunan kemuliaan akan dapat diraih. Jamaah rahimakumullah, inilah gambaran secara singkat dan ucapan terima kasih yang seluas-luasnya. Ucapan terima kasih kepada seluruh teman-teman panitia, seluruh teman-teman pengurus yang telah mencurahkan segala tenaganya dengan kerjasama yang solid dan baik sehingga terwujudlah gedung Darul Aitam yang megah ini. Dan atas nama pembina sekaligus pengurus yayasan mengucapkan mohon maaf, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, terutama kepada teman-teman pengurus dan teman-teman panitia atas kesalahan kehilafan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, terutama kepada para tetangga yang selalu diganggu dengan kebisingan. Sekaligus lagi mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Ketahuilah, debu yang menghambur, yang bertebaran itu sesungguhnya rahmat Allah yang bertaburan. Percayalah, Allah akan membalas amal ibadah kita, dan insya Allah Darul Aitam yang megah ini akan menjadi Darul Aitam tempat kita berkumpul di surga nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirnya detik-detik yang bersejarah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dengan kerendahan hati kami mohon kesediaan Bapak Wali Kota Jakarta Barat untuk meresmikan gedung Darul Aitam Aqsal Ghoyah atas nama pimpinan, atas nama pengurus, atas nama pembina Darul Aitam. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya sekali lagi kepada Bapak Wali Kota Jakarta Barat